Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun mengucapkan minta maaf benar nih mengganggu waktu pian, Pak. Santai. Dan juga berterima kasih benar Pak pian hakun tuh nah ulun wawancarai. Soalnya bingung siapa lagi julun nih habis dah di PBA tuh nah dosen-dosennya. Pas julun keingatan pian julun UPB, alhamdulillah julun nih. Tugas apa nih? Tugas Mata kuliah apa? mata kuliah pendidikan karir, Pak. Bapak Impitar. Oh, ada pendidikan karir lah. Anggih. Oh, Bapak ya dosen muda lah Pak, makanya tugasnya pinanu nah. dulu kami kan ada mata kuliah ini nah. Anggih Pak, langsung aja Ya, Pak lah kita masuki oke siap. apa hendak ulun takuni. Mungkin pian menjawabnya bisa sambil berkisah atau apa senyaman pian aja tuh nah Pak. Siap, siap, siap. Oke. Yang pertama loh Pak, dari setelah pian lulus di pendidikan bahasa Arab, kira-kira bagaimana perjalanan karir pian hingga sampai sekarang nih? Apakah Oh, kira-kira nyambung aja kah dengan jurusan atau berbeda haluan kah ibaratnya tuh naimbah lulus jurusan oh, pendidikan bahasa Arab? ya. Jadi tahun 2001 saya mahasiswa S1 PBA. Nah, waktu itu masih IAIN namanya. Tahun 2001 masuk dan saya termasuk mahasiswa lama lah. Karena terlalu asik dengan organisasi sehingga skripsi agak meler sedikit, agak molor. Nah, jadi waktu itu tahun lulusnya 2008. Nggih. Jadi hampir satu, ya DDO lah, hampir DO lah sudah. Hampir dia Nah, apa lah? alhamdulillah, ya, alhamdulillahnya itu sebelum lulus itu pada masa asik-asiknya di organisasi di tahun 2005 itu sebenarnya sudah mata kuliah sudah habis semua dah tahun 2005 itu bahkan KKN itu sudah selesai 2005. Nggih. Jadi tinggal skripsi aja lagi. Pas waktu itu masih asik-asiknya bergelut di organisasi, karamnya di organisasi, kebetulan waktu itu datang tawaran dari Madrasah Sanawiyah Al-Mudakir untuk mengajar bahasa Arab. Nggih. Nah, jadi sebelum lulus, alhamdulillah kita sudah dapat honoran, yang mana pada saat itu ada guru sebelumnya itu pindah tugas. Nah, mencari penggantinya itu tidak ada. Nah, kebetulan salah satu guru di sana itu adalah kawan di organisasi. Nah, itulah pentingnya Anggih organisasi. bujur tuh. Nah, itu. Jadi kebetulan, nah, jadi dia telepon saya, sudah nggak lulus kuliah belum? Apalagi yang digawe? Cuman skripsi aja bang lagi. Nah, aku bilang sambil honor sambil kuliah, oh aku benar. Apa ngajar apa bahasa Arab. Nah, kebetulan banget pas banget dengan jurusan kita, karena beliau memang tahu juga bahwa kita jurusan bahasa Arab dan yang dibutuhkan adalah guru bahasa Arab, maka pas banget itu jalurnya. Nggih. Akhirnya masuklah kita mengajar di sana mulai tahun 2006 sampai tahun 2009 di sana ngajar. Kemudian di 2008 alhamdulillah ada tawaran lagi ngajar di Min 3 Kota Banjarmasin, guru bahasa Arab juga. Karena guru yang ada sebelumnya pensiun. Nah, kebetulan lagi alhamdulillah lagi kita punya kenalan yang mana guru tersebut juga kenalan kan, bukan organisasi sih, cuman kenalan aja. Jadi mencari siapa sih jurusan bahasa Arab nih, karena ngajar bahasa Arab itu bukan istilahnya tuh ya nggak bisa sembarangan orang lah itu. Nah, akhirnya dihubungi, kawalah ngajar di Min 3 Kota Banjarmasin. Nah, kebetulan ini negeri nih, kalau yang sebelumnya kan swasta. Nggih. Kalau di negeri kan potensi untuk berkembang di karir itu lebih Tinggi lebih malah. bagus gitu. Nggih. Nah, akhirnya kita putuskan untuk ambil 2 sekolah. Jadi mau honor 2, kita atur dengan kepala sekolah di MTS Al-Mudakir, bisakah saya honor di Min 3 berbagi Nggih. hari. Alhamdulillah kebetulan waktu itu bisa, sehingga kita berbagi hari dari Senin sampai Sabtu itu 3 hari di Min 3 hari di MTS Al-Mudakir. Nggih. Setelah tahun 2009 saya sudah
lagi bolak-balik. Terlalu banyak waktu itu, jamnya juga sudah, karena di Min 3 juga full ngajarnya. Akhirnya saya lepas lagi Al-Mudzakkir, ambil full aja di Min 3 sampai sekarang. Dalam artian berarti menyambung aja tuh palah dari jurusan ke karir pian hingga sampai sekarang palah, alhamdulillah aja. Betul sekali. Alhamdulillah. Anggi yang kedua nak ulun takunakan dulu Pak. Kira-kira motivasi pian memilih di bidang pekerjaan pian ke sekarang mengajar nih, halo Pak. Ya. Nah kira-kira motivasi apa yang selalu pian ingkut lah sampai sekarang tuh nah, dan juga apakah ada hubungannya dengan jurusan kita tuh nah Pak? Kalau boleh cerita, kalau boleh berkisah, Anggi. masuknya ulun ke jurusan bahasa Arab ini, awalnya pada saat lulus aliyah sudah cinta bahasa Arab, sudah suka bahasa Arab. Nah, lalu pada saat kuliah ditanyalah oleh orang tua mau jurusan apa, karena pada saat itu belum mengerti lagi mau jurusan apa. Lihatlah di list pendaftaran, karena saya suka bahasa Arab, akhirnya memilihlah jurusan bahasa Arab dan tidak tahu bahwa itu akan jadi guru bahasa Arab. Karena tidak ada sama sekali cita-cita pengen jadi guru, tidak ada sama sekali, karena ya takutnya kena hukum karma. Karena dulu saya murid yang nakal. Kalau murid yang nakal, takutnya nanti jadi guru, murid juga nakal juga sama kita. Jadi tidak pernah kepikiran bahwa bakalan jadi guru. Nah, cuman karena suka bahasa Arab aja, lalu akhirnya pemilihlah jurusan bahasa Arab. Sebelumnya memang ada pemikiran mau masuk di jurusan perbandingan agama sama tafsir hadis. Anggi. Ya, tapi akhirnya setelah dipikir-pikir, sudah ambil bahasa Arab aja sudah, karena saya sudah sangat senang dengan bahasa Arab, karena sudah mondok selama 6 tahun ya bergelut dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan masuknya ke jurusan bahasa Arab nambah ilmu kayak gitu. Anggi. Masuk lagi ke bahasa Arab. Anggi. Dan ternyata bakalan jadi guru. Tapi alhamdulillah disitulah Allah menunjukkan jalannya kayak gitu. Nah, Allah di situ menunjukkan jalannya. Kita kebetulan masuk jurusan bahasa Arab. Semester 5 saya baru tahu bahwa tarbiyah itu bakalan jadi guru. Kaget saya. Waduh, jadi guru ternyata. Jadi kawan-kawan semua, kada tahu kah kita ini tarbiyah? Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu pendidikan. Pendidikan itu apa? Jadi guru. Aduh, jadi guru. Jadi sempat konsultasi juga kemarin itu. Ya Allah, aku jadi guru. Tapi ya alhamdulillah ternyata memang Allah tunjukkan jalannya seperti itu. Akhirnya belum lulus pun kita sudah mengajar sesuai dengan karir kita. Kemudian alhamdulillah lagi sampai sekarang dan alhamdulillah lagi sampai sekarang ini menjadi guru di bidang bahasa Arab, dan motivasi yang paling sangat saya pegang sampai saat ini adalah saya ini sebenarnya waktu saya adalah salah satu murid yang sangat bangang di dalam bahasa Arab. Merendah pian nih Pak. Ya, jujur loh. Jadi pada saat waktu madrasah ibtidaiyah itu sangat tidak bisa sama sekali bahasa Arab, 0 sampai ke kelas 6 pun 0. Artinya untuk nilai itu pun di bawah standar sama sekali, karena saya benci bahasa Arab waktu madrasah ibtidaiyah. Nah, ketika lulus madrasah ibtidaiyah malah pengen masuk pesantren. Jadi itu yang bikin ke orang tua tuh bingung. Yakinlah masuk pesantren? Yakin. Bakalan ketemu bahasa Arab loh banyak ya, ada masalah. Jadi itulah yang membangun motivasi saya, artinya bahwa siswa itu kita tidak bisa mengukur dari sekarang, walaupun dia tidak suka bahasa Arab sekarang, siapa tahu beberapa tahunnya akan datang mungkin dia akan menyukai bahasa Arab. Nah, itulah yang saya, jadi sampai sekarang pun saya tidak berani memaksakan kehendak kita sebagai guru. Kamu siswa harus pintar bahasa Arab, harus ini, karena setiap siswa punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bujur Pak ya. Untuk selanjutnya Pak. Ada apa nih Dok? Nah,
Kan kita di kuliah tuh loh Pak, banyak nih mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ambil loh Pak. Dan juga banyak juga kita belajar di situ masalah kompetensi itu apa-apa aja. Nah, kira-kira yang paling terpakai di karir Pian tuh, yang sering Pian pakai tuh kira-kira apa ya Pak? Kompetensinya tuh yang rancak tuh. Ya, kalau mata kuliah yang sangat terpakai benar pada saat di karir itu adalah pedagogik. Pedagogik malah. Semua ilmu pedagogik yang berhubungan dan sistem pembelajaran, main itu strategi pembelajaran bahasa Arab atau media pembelajaran bahasa Arab atau apa yang berhubungan dengan pedagogik lah, itu yang sangat membantu di karir. Kenapa? Karena orang bahasa Arab banyak yang bisa, tapi untuk pedagogiknya belum tentu. Contoh, misalnya ada kawan-kawan kita yang alumni Mesir, yang mana kalau udah alumni Mesir tuh wow benar sudah gak tanya, tapi dia tidak mempunyai ilmu pedagogik itu ketika terjun ke dunia kerja dan disuruh kepala sekolah menjadi guru bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi? Siswa malah banyak yang mengeluh karena ilmu pedagogiknya beliau tidak mempunyai itu. Nah gitu. Karena kalau untuk jurusan, makanya kalau di jurusan kita kan bahasa Arab itu 50-50 lah, untuk 50% kebahasaan, qawaid, nahwu, shoroh, kemudian terjemah, itu kan kebahasaan. Nah 50%-nya itu di pedagogik. Nah yang 50% yang pedagogiknya ini yang sangat penting banget. Misalnya ya tadi strategi pembelajaran, media pembelajaran bahasa Arab, kemudian bahkan filsafat pendidikan itu juga penting banget. Nah kira-kira Nggih Pak. Selanjutnya lah Pak, kira-kira tantangan paling terbesar nih Pak setelah lulus di jurusan bahasa Arab Pak ya, hendak memasuki ke dunia kerja nih, kira-kira apa ya Pak? Sepengalaman Pian aja Pak ya. Untuk saat ini ya, kalau saya mengalami, kalau ulun pribadi yang mengalami, karena alhamdulillah jalurnya mudah, sehingga ulun kalau tantangan terbesarnya itu pada saat mengajar aja. Tapi bagi kawan-kawan yang pada saat ini sudah lulus, kemudian mau masuk ke dunia kerja, nah ini yang saya cuma bisa mendengar dari cerita-cerita kawan. Bujur lo Pak. Nah, beda alhamdulillah posisi saya dengan kawan-kawan beda. Kalau kawan-kawan mencari, kalau saya yang dicari. Nah itu alhamdulillah malah yang dicari. Alhamdulillah kebetulan banget, Allah menunjukkan jalannya, kita yang dicari. Tapi kalau kawan-kawan yang lulus kemudian tidak ada koneksi, itu yang mereka mencari, itu yang agak susah. Kenapa yang agak susah? Pada saat angkatan kami ya, alumni tahun 2008 ke atas sampai tahun berapa tahun itu, untuk penerimaan guru CPNS itu sangat sedikit. Itu yang sangat ironinya. Yang dicari 2 orang untuk penerimaan PNS, yang mendaftar 300 sampai 400 orang. Untung-untung aja lagi. Iya, itu untungnya. Kemudian ketika anak menghonor dilemparlah lamaran kerja ke setiap sekolah. Ternyata guru-guru yang ada masih istilahnya masih ada potensi lah. Ada orang-orang itu yang susahnya bagi kawan-kawan yang yang mencari itu. Jadi kok kayaknya seperti itu sih. Oh itu malah ada ngapa ya? Nah kira-kira lo Pak, pernahkah nih latar belakang Pian nih sebagai alumni pendidikan bahasa Arab lo Pak menjadi nilai lebih atau justru menjadi hambatan di dunia kerja? Oh pastinya lebih Bang nih. Karena sesuai jalur. Ada sekali hambatan untuk jenjang karir. Apalagi kan saya kemarin itu di tahun 2015 ngambil lagi jurusan bahasa Arab S2. Kemudian lulusnya di tahun 2020. Itu 5 tahun lagi, itu hampir di DO juga itu. Tapi yang penting alhamdulillah lulus. Nah itu alhamdulillah itu sangat-sangat mendukung karir. Artinya ketika kita
di dunia kerja dengan kepala sekolah di instansi kita kan ya kita bergelut di guru. Jadi kepala sekolah itu sangat apa namanya ya, sangat mensupport sekali sesuai dengan jurusan yang linear Anggi. masing-masing. Sehingga kita posisi kita itu tidak tergoyahkan. Istilahnya tuh posisi kita tidak tergoyahkan apabila ada yang mau masuk, susah untuk istilahnya tuh jauh orang Banjar tuh mengipayakan karena jurusan kita pas, Anggi. linear, dengan didukung dengan latar pendidikan bahasa Arab. Anggi. Makanya guru-guru yang lain kadang-kadang kalau disuruh menggantikan mengajar kalau saya tidak hadir, itu banyak yang tidak mau. Tapi kita bahasa Arab, nah itu bahkan guru-guru dari Quran hadis pun tidak mau. Anggi. Nah, begitu kuatnya latar belakang itu yang mendominasi kita untuk berdiri kokoh di dalam sebuah instansi itu. Jadi sangat penting. Untuk hambatan kayaknya hampir tidak ada sih. Anggi Pak, alhamdulillah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak lah. Ya. Kira-kira saran dari Pian sagan buhan kami nih yang masih kuliah loh Pak, hagan sebelum lulus nih, sebelum masuk ke dunia kerja tuh apa kira-kira saran dari Pian atau nasihat atau motivasi kah Pak? Sagan buat buhan kami nih. Yang pertama adalah pada saat kuliah itu sangat penting banget pentingnya organisasi. Kenapa jadi saya bilang seperti itu? Banyak sekali guru-guru yang sebelumnya cuma belajar pulang ketika turun ke dunia kerja disuruh kepala sekolah ini itu, mereka tidak bisa karena tidak ada latar belakang organisasi yang pernah mereka jalani pada saat kuliah. Anggi. Akhirnya cuman ngajar pulang. Dan bagi kita yang pernah organisasi, kita mempunyai nilai lebih di mata kepala sekolah. Ketika kita disuruh ini kita bisa, ketika disuruh itu kita bisa karena punya pengalaman di organisasi. Anggi. Nah itu pesan penting dari saya, jangan diremehkan sebuah organisasi. Organisasi apapun di kamu silakan masuk, yang mana aja silakan, pelajari gitu silakan. Karena organisasi ini benar-benar penting untuk turun ke dunia kerja. Makanya ketika kawan-kawan saya di organisasi, ketika kami ini sudah berapa puluh tahun, 2000 ada yang 2005 lulus, ada yang 2008, itu berapa tahun tuh sampai sekarang? Hampir 10 lebih jelas kan, 10 lebih. Kami ketemu lagi, apa yang kami bicarakan? Kayak apa ke dunia kerja? Alhamdulillah dulu waktu di kampus lah, waktu mahasiswa aku ikut organisasi ini, aku terpakai benar di kampus. Jadi aku terpakai benar di tempat kerjanya ada yang di dinas KB itu apa, keluarga berencana. Anggi. Dan yang ada yang di kantor di kantor KUA, ada yang di guru sudahnya guru. Kalau kita di organisasi kan berbagai macam jurusan. Anggi, ya kan? bujar dah. Ada yang ada yang dakwah, ada yang sulutin. Semua rata-rata sangat bersyukur karena pernah menjalani organisasi pada saat di kampus. Nah, jadi jangan dianggap remeh lah sebuah organisasi di kampus karena itu ilmu yang tidak diajarkan di mata kuliah. Anggi, bujur Pak. Ya. Mata kuliah tetap harus jalan, organisasi jangan sampai membuat kuliah itu buyar, organisasi jalan, mata kuliah tetap jalan. Usahakan nilai harus selalu tinggi untuk mata kuliah, tapi usahakan juga ada ilmu organisasi yang kita dapatkan karena itulah bekal yang sangat luar biasa untuk turun ke dunia kerja. Alhamdulillah, ulun selaku istilahnya pernah mengajar dan pernah berorganisasi di kampus di bidang seni. Itu hampir kewalahan ketika ada acara saya selalu turun, ketika ada ini turun. Makanya sampai sekarang pun besok lagi latihan lagi ini tahun-tahun yang lain santai, guru-guru yang lain di rumah, tapi kita menjadi kepercayaan oleh kepala sekolah malah. Jadi kepala sekolah sangat terbantu dengan adanya kita yang berorganisasi. Maka untuk meningkatkan karir kita lebih ke atas itu lebih nyaman. Anggi, bujur Pak. Anggi. Pesan saya untuk para mahasiswa ya. Anggi, alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya Pak. Iya, sama-sama. Ini ulun mati dulu rekamannya Pak supaya supaya Saleman.